Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di malam hari ini. Lewat ibadah Pelkat kita percaya ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Karena itu mari kembali kita maknai kebaikan kita kepada Tuhan, agar benar-benar kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Tetap menjadi orang yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan bersama merenungkan firman Allah dari kitab Yesaya 42 ayat 5 sampai 9 yang sudah kita baca sebelum kita menyaksikan tayangan video ini, dengan tema sinodal dalam khotbah hari ini dituliskan demikian, yaitu Aku pun sang penyelamat. Aku pun sang penyelamat. Saudaraku, tema ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kita ini adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Siapapun kita, orang tua, orang muda, anak kecil, sepanjang dia percaya kepada Tuhan, dia adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Ya, artinya orang-orang yang mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan sebuah kebenaran yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Ya. Kita harus akui saudaraku, lewat kehadiran seorang anak kecil, ketika Tuhan mau pakai dia, orang besar sangat takjub melihat apa yang dilakukan anak kecil itu. Banyak terjadi demikian. Justru anak kecil yang Tuhan pakai untuk melahirkan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang besar. Jadi kalau Tuhan mau pilih anak kecil yang dipakai, kenapa tidak? Itu hak Tuhan. Jadi tujuannya adalah kita tidak selalu melihat ya, seseorang itu dalam takaran kita, tidak. Tapi kita melihat semua manusia itu adalah gambar Allah. Ya. Kalau Tuhan mau pakai orang yang, maaf, misalkan tangan atau kakinya tidak normal, untuk lebih menghasilkan karya yang besar dari orang yang tangan dan kakinya normal, itu urusan Tuhan. Ya. Jadi tema kita mau mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu, hai kamu yang tua, yang muda, yang kecil, hai kamu yang memiliki kelengkapan organ tubuh yang normal ataupun tidak, katakan seperti yang tema khotbah kita katakan, aku pun sang penyelamat. Artinya kita pun akan dipakai oleh Allah untuk bisa menyelamatkan orang lain. Amin. Ini semangat yang bisa membangun harapan kita, bisa memotivasi kita, saudaraku. Karena Tuhan punya cara yang tidak bisa dibatasi oleh manusia manapun untuk memakai, sekali lagi, untuk memakai orang untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Saya pikir ini hal yang sederhana, saudaraku. Tapi kenapa menjadi sulit untuk kita mengerti? Karena tadi kita selalu mendahulukan judge, kita selalu mendahulukan pengklaiman di dalam melihat seseorang. Kalau kita sudah lihat dia kurang dari kita, kita langsung klaim. Kau tidak punya sesuatu yang bisa diberdayakan untuk melakukan yang besar. Ya, kita merendahkan orang. Padahal saudaraku, seorang owner ya, bisa memiliki banyak apa yang dia punya, itu karena anak buahnya, bukan karena dia. Jadi dia tidak harus merasa bangga sombong karena sebagai owner, ya. Tapi dia bisa memiliki itu karena orang-orang yang bekerja untuk dia, yang dalam pandangan dia kecil di mata dia. Nah, tujuannya supaya kita saling menghargai. Kita butuh dia, dia butuh kita.
Ketika kita saling membutuhkan, ada semangat untuk saling melengkapi. Disitulah kekuatan bagi kita untuk mengatakan, aku pun bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Karena apa? Tuhan sudah tempatkan kita sebagai mitranya. Yesus sudah pergi ke sorga. Dan dia tempatkan kita di sini untuk berkarya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita memiliki mandat dari Allah. Kita memiliki perintah dari Allah bahwa kita bisa, oleh karena kita, orang itu diselamatkan. Soalnya kita percaya diri enggak memiliki perintah itu, supaya kita bisa membawa orang kepada keselamatan. Kadangkala kita selalu minder. Kita merasa tidak mampu. Dikasih pelayanan, aduh jangan saya deh, saya nggak mampu, dan seterusnya. Ketika Musa bilang saya tidak layak untuk membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan bilang bukan kau yang bekerja untuk pembebasan ini, tapi aku. Ketika Yeremia bilang aku masih muda dan seterusnya, bukan kemudaanmu. Banyak alasan dalih yang kemudian dinyatakan oleh manusia. Tuhan bilang bukan engkau yang bekerja, tetapi aku. Ketika Yunus lari dan menolak untuk mengikuti perintah Tuhan ke Niniwe, menurut dia ngapain saya ke Niniwe? Niniwe orang yang tempat orang berdosa, murtad dan seterusnya. Ngapain saya selamatkan? Tapi Tuhan bilang pergi, biar dia lari sampai kemanapun, Tuhan tangkap dia. Ini semua ada dalam kewenangan Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau katakan dalam renungan malam hari ini, bagaimana saudara dan saya bisa berkata, aku juga bisa menjadi sang penyelamat untuk sesamaku. Spiritnya, mari kita lihat ayat 6. Dia katakan begini, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi kita semua ini dipanggil oleh Tuhan untuk masuk penyelamatan. Garis bawah kalimat itu. Dan mari kita aminkan bahwa ternyata kita juga bisa menjadi penyelamat. Karena kita sudah menjadi mitranya Yesus. Kita meneruskan karya penyelamatan Yesus. Jadi ini tugas kita, saudaraku. Tuhan Yesus tidak lagi datang bekerja simsalabim. Dia mau kita berkarya untuk menyelamatkan. Jadi kita ini berharga. Semua yang percaya kepada Yesus itu berharga. Dia mau punya tangan, dia mau punya kaki atau tidak, dia berharga. Sepanjang dia percaya kepada Yesus, dia alat Yesus untuk menyelamatkan. Mari kita aminkan itu. Dia mau muda, dia mau kecil, dia mau tua, sepanjang dia percaya kepada Yesus, dia diberikan kewenangan untuk menyelamatkan. Luar biasa, saudaraku. Kalau kita dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan, luar biasa sekali. Ya. Kalimat selanjutnya katakan begini, telah memegang tanganmu kita dipegang. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Wow. Kita ditempatkan oleh Allah di dunia yang gelap ini menjadi sarana terang. Pede, percaya diri. Kita bisa, kita mampu karena Tuhan kita luar biasa. Jangan pernah menolak pelayanan, saudaraku. Apapun yang dipercayakan kepada kita. Tidak kebetulan. Semua itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan, iya Tuhan, saya siap untuk menjadi alatmu menyelamatkan dunia ini dan manusia. Supaya kita juga ikut dalam penyelamatan itu. Sangat sederhana, saudaraku. Hanya membutuhkan sebuah kerelaan dan kesediaan diri untuk menjadi pelayan. Bapak Ibu sudah menjadi penyelamat bagi manusia dan dunia ini. Dan Bapak Ibu menghargai keputusan Tuhan untuk memilih Bapak Ibu menjadi mitranya Yesus. Dan itu berkat sempurna untuk saudara dan saya. Jangan sia-siakan setiap ruang yang Tuhan berikan kepada kita. Di kantor, di sekolah, di rumah, di tempat pertemanan, ataupun di dalam gereja. Jadi pelayanan itu banyak. Bukan cuma di gereja saja. Ya. Tapi sepanjang kita diberi ruang untuk pelayanan di gereja, kenapa tidak? Ya. Dan mari kita bangun motivasi semangat kita untuk melayani saudara. Benar-benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sembari kita mencari apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, yaitu rezeki, ya, kita juga tetap membangun iman kita supaya
antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani itu berjalan dinamis, harmonis, berjalan bersamaan, dan kita akan dimenangkan di dalamnya. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.